Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Ini saya menambahkan terkait tambahan yang ada di buku panduan PBL 2. Yang pertama berkaitan dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang harus teman-teman mahasiswa lakukan. Yang pertama ini melakukan analisa situasi keadaan masyarakat. Jadi nanti di tahap ini kalian melakukan analisa situasi yang berkaitan dengan kawasan perumahan sehat. Kebetulan kan masalahnya kan sudah ditentukan, yaitu berkaitan dengan kawasan perumahan sehat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan kesehatan terkait kawasan perumahan sehat yang ada di lokasi PBL 2 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, pada tahap ini teman-teman mahasiswa nanti melakukan pengamatan dan pengisian kuesioner tentang kawasan perumahan sehat serta mendokumentasikan untuk setiap sub-itemnya. Kenapa saya minta untuk mendokumentasikan di setiap sub-item? Karena ini nanti akan membantu teman-teman dalam pembahasan, akan membantu teman-teman dalam menganalisa masalahnya, kemudian menetapkan nanti yang menjadi akar masalahnya itu di mana. Makanya saya minta usahakan teman-teman untuk mendokumentasikan di setiap sub-item. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah menganalisa hasil identifikasi kawasan perumahan sehat berdasarkan parameter dan kriteria. Jadi gini ya teman-teman, kemarin di instrumennya, di form itu kan ada parameter dan di penilaian rumah sehat itu kan ada kriteria. Nah, dari beberapa parameter dan kriteria itu, mana yang menjadi poin masalah di lokasi PBL teman-teman? Nanti saya kasih contohnya ya. Kemudian yang keempat adalah menetapkan prioritas parameter dan kriteria masalah kesehatan masyarakat di lokasi PBL. Nah, di sini ini mahasiswa menentukan parameter dan kriteria mana yang akan dibahas lebih lanjut. Dan pembahasannya pun bisa menyesuaikan dengan peminatan masing-masing mahasiswa. Nah, setelah ketemu masalahnya, ini contoh, saya langsung kasih contoh aja ya. Langsung kita ke poin untuk instrumen dan materi. Nah, ini tadi misalnya ya. Yang pertama, lakukan identifikasi analisa situasi. Nah, berhubung berhubung masalah kesehatannya sudah kami tentukan, maka kalian bisa langsung ke melakukan identifikasi berkaitan dengan kawasan perumahan dan kawasan perumahan sehat. Ini contohnya ya. Yang pertama, ada parameter berkaitan dengan lokasi. Kemudian ada parameter yang berkaitan dengan persyaratan kesehatan rumah tinggal. Nah, dari kedua parameter ini, mana yang nanti akan kalian bahas? Mana yang itu nanti menjadi prioritas? Jadi nanti kan ada menentukan prioritas ya. Misalnya untuk syarat rumah sehat berdasarkan parameter lokasi, itu kan poinnya ada syarat untuk parameter kesehatan lingkungan perumahan itu kan ada lokasi, kemudian ada sarana prasarana misalnya. Lah itu dibikin prioritas. Mana yang akan kalian angkat atau kalian bahas lebih lanjut. Kemudian untuk persyaratan rumah tinggal nih contohnya ya. Persyaratan rumah tinggal itu kan ada bahan bangunan, kemudian ada komponen dan penataan ruang, kemudian ada pencahayaan. Lah ini dibikin tabel prioritas masalah. Yang mana ini nanti yang akan jadi masalah itu yang mana? Yang nanti akan kalian bahas itu yang mana? Misalnya sudah ketemu nih, kalian akan membahas tentang ini
tentang sarana prasarana lingkungan, misalnya berkaitan dengan sarana drainase, misalnya begitu ya, misalnya itu. Kemudian nanti setelah ketemu, setelah berada di setelah kalian berada di tahap nah ini tadi kan langkah-langkahnya toh. Nah setelah kalian menganalisa hasil identifikasi perumahan, misalnya tadi berkaitan dengan drainase, kemudian tadi kan menetapkan prioritas ya, dibikin prioritas, dibikin list mana yang nanti akan kalian angkat menjadi masalah, kemudian akan kalian bahas lebih lanjut. Kemudian setelah tadi ketemu ya, setelah dibikin prioritas, ketemu ternyata masalahnya adalah berkaitan dengan drainase. Nah setelah itu kalian melakukan analisa bersama-sama dengan masyarakat tentang parameter dan kriteria perumahan sehat di lokasi PBL 2 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi pada tahap ini mahasiswa melakukan MMD atau musyawarah masyarakat desa dengan Pak RT atau dengan Pak RW atau dengan Pak Lurah atau dengan tokoh setempat. Ini membahas tentang temuan yang sudah kalian temukan tadi. Ternyata dari hasil pengamatan kami, dari hasil cek yang sudah kami lakukan, maka untuk kawasan lokasi X misalnya berkaitan dengan drainasenya ini tidak sehat atau tidak baik. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini dilakukan rembuk, istilahnya rembukan dengan Pak RT-nya. Apakah nanti akan dilakukan kerja bakti bersama membangun drainase atau apa, nanti dirembuk bersama dengan Pak RT atau Pak RW. Kemudian setelah itu menyusun rencana implementasi pemecahan masalah. Tadi kan sudah dirembuk nih. Setelah dirembuk, kemudian dilakukan pemecahan masalahnya. Itu bagaimana pemecahan masalahnya? Apakah tadi dilakukan kerja bakti, kemudian bersama-sama dengan warga kita membangun drainase yang baik, drainase yang sehat misalnya begitu. Nah, melakukan implementasi pemecahan masalah kesehatan ini juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau tadi kan menyusun rencananya apa yang akan direncanakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditemukan tadi. Nah, setelah itu dilakukan apa yang tadi direncanakan itu dilakukan. Kemudian setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi setelah kalian lakukan, misalnya tadi kerja bakti membuat drainase, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana? Apakah apakah tadi pembuatan drainase berdasarkan dengan kerja bakti tadi ini sudah baik, sudah sesuai atau seperti apa? Ini nanti dilakukan monitoring dan evaluasi. Setelah itu, kalian menyusun laporan PBL dan mempresentasikan hasil PBL-nya secara daring ke dosen akademik. Nah, saran yang kalian masukkan di laporan PBL ini adalah saran berdasarkan rembuk desa tadi bersama dengan Pak RT maupun tokoh masyarakat setempat. Intinya begitu ya teman-teman. Ini langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, intinya seperti itu. Jadi nanti jika masih bingung atau mengalami kesulitan, silahkan nanti bisa bertanya ke saya, bisa chat ke saya. Kalau kalian bingung, artinya kalian memahami apa yang saya sampaikan, gitu ya. Terima kasih.